untuk menyatakan berhenti. Itu karena kakek saya itu kan dia dari China langsung. Oke. Itu mereka tiga bersaudara berlabuh karena perang saudara di sana ya. Jadi mereka naik kapal bareng ke Malaysia dulu. Ke Malaysia mereka di sana kerja serabutan dulu, kerja serabutan termasuk kayak belajar bikin kopi, selai kaya segala macem. Setelah mereka di sana udah lumayan lama, mereka pindah ke sini Tanjung Pinang. Ya. Mereka sewa di ruko di Belantar 1. Di sana mereka buka kedai kopi. Nah, setelah buka kedai kopi, saya kan masih masa penjajahan Jepang ya. Iya, iya. Jadi mereka banyak orang Jepang, mereka masih temannya itu ada sebagian orang Jepang. Jadi dari salah satu teman kerabat baik kakek saya, dia bilang istilahnya kasih nama kedai kopinya Okinawa aja. Jadi supaya aman, jadi penjajahan tempat kayak tentara-tentaranya. Ya. Kalau ditanya ini kedai kopi dari mana? Okinawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Sigma Story Podcast. Teman-teman, Tanjung Pinang ini tidak hanya sekedar kota administratif ya, tetapi menjadi sebuah perjumpaan sejarah untuk berbagai etnis seperti Melayu, Tionghoa, Bugis, dan juga etnis lainnya yang akhirnya membentuk komunitas migran yang membentuk mozaik sosial di pesisir. Di tengah dinamika kota kecil ini ada satu ruang yang tampak sederhana namun sebenarnya memiliki makna yang dalam, yaitu warung kopi. Nah, warung kopi ini menjadi ruang netral untuk masyarakat memulai percakapan dan meleburnya setiap lapisan dalam masyarakat. Disinilah toleransi dipraktikkan dalam keseharian nih ternyata teman-teman. Salah satu titik yang merepresentasikan dinamika ini adalah kedai kopi New Okinawa yang telah berdiri di kawasan Kota Lama Tanjung Pinang selama 3 generasi sampai hari ini. Untuk membahas tema hari ini dan tentunya masih ada suasana Imlek teman-teman, sudah hadir Ko Valentino hari ini. Terima kasih Ko sudah mau bergabung dan selamat tahun baru Imlek nih Ko. Oke, terima kasih juga sudah mau datang ke kedai kopi New Okinawa. Oke, baik Ko. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, nih ini kan sebenarnya kedai kopi ini diawali dan dimiliki oleh orang Tionghoa nih kok. Tapi kenapa nama kedainya Okinawa kok? Yang ada bau-bau nama Jepang ya? Kenapa kok? Ya itu banyak yang nanya ya. Jadi pertanyaan semua orang yang kenapa sih namanya Okinawa? Itu karena kakek saya itu kan dia dari China langsung. Oke. Itu mereka tiga bersaudara berlabuh karena perang saudara di sana ya. Jadi mereka naik kapal bareng ke Malaysia dulu. Ke Malaysia mereka di sana kerja serabutan dulu, kerja serabutan termasuk kayak belajar bikin kopi, selai kaya segala macem. Setelah mereka di sana udah lumayan lama, mereka pindah ke sini Tanjung Pinang. Ya. Mereka sewa di ruko di Belantar 1. Di sana mereka buka kedai kopi. Nah, setelah buka kedai kopi, saya kan masih masa penjajahan Jepang ya. Iya, iya. Jadi mereka banyak orang Jepang, mereka masih temannya itu ada sebagian orang Jepang. Jadi dari salah satu teman kerabat baik kakek saya, dia bilang istilahnya kasih nama kedai kopinya Okinawa aja. Jadi supaya aman, jadi penjajahan tempat kayak tentara-tentaranya. Ya, betul. Kalau ditanya ini kedai kopi dari mana? Okinawa. Jawabnya Okinawa. Karena kan dulu kalau kedai kopi itu gak ada nama, gak ada papan nama. Jadi kalau misalnya istilahnya ditanya sama orang Jepang, jawabnya Okinawa. Jadi Okinawa dikenal sampai sekarang lah sama masyarakat Tanjung Pinang gitu. Oke, berarti sejarahnya itu dari itu ya, Ko ya, perpindahan dulu kakeknya Ko Valentino ya dari Tionghoa, terus pindah bermigrasi ke Malaysia lalu ke Tanjung Pinang. Betul. Oke, karena ini ada sejarahnya juga teman-teman, ternyata sejarahnya juga cukup panjang ya, dan dulu ada perang gitu juga ya. Nah, kok dari yang Koko lihat nih sepanjang kedai kopi Okinawa ini berdiri ya, gimana sih kok Ko Valentino mungkin melihat hubungan antar etnis di Tanjung Pinang ini kok? Kalau hubungan antar etnis di sini, saya rasa toleransinya tinggi banget. Ya. Termasuk kayak saya nggak pernah istilahnya dirasisin di sini sih. Ya.
Nggak pernah. Di sini toleransinya tinggi banget, termasuk kayak kita acara Imlek, Idul Fitri, itu toleransinya tinggi banget, saling menghargai, menghormati lah. Jadi saya kedai kopi ini kan kebetulan kita kan konsepnya juga ada alat sembahyang gitu kan. Jadi biasa udah tradisi lah dari kakek saya sembahyang di kedai kopi gitu. Jadi nggak pernah istilahnya ada orang julid gitu ya, atau misalnya merasa nggak nyaman. Karena kan kita udah hidup berdampingan sama yang kayak gitu. Dari etnis Melayu atau masyarakat yang Tionghoa itu udah hidup berdampingan. Jadi termasuk Banjar Imlek kemarin ya, kita lihat itu banyak banget teman-teman yang bahkan bukan etnis Tionghoa ya, itu ikut memeriahkan juga. Iya betul. Ini kan rame banget. Jadi kayak ada acara barongsainya itu yang nonton kita bisa dibilang banyak juga etnis yang bukan non Tionghoa kan. Oke. Nah, kok kalau misalkan terkait ngopi ya nih, kalau misalkan kok Valentino lihat sejauh mana sih melihat budaya ngopi di Tanjung Pinang khususnya? Budaya ngopi, kalau budaya ngopi di Tanjung Pinang bagus ya. Trennya bagus banget karena kita lihat coffee shop di sini tuh udah berjamur banget. Ya, betul. Yang modern, dari yang modern sama yang udah legend kayak kedai kopi yang bahkan yang nggak ada papan nama juga banyak banget. Cuman tren di sini karena modernnya udah terlalu banyak, dan kebetulan kedai kopi kita udah legend ya, udah jadul, kedai kopi jadul ya kita bilang. Kita pengen nonjolin ke anak muda gitu. Dulu kan yang ngopi di sini sebelum kita go sosmed ya, itu yang ngopi itu yang orang tua semua. Masih generasi yang yang udah tua, yang rambutnya udah putih, yang udah pakai tongkat. Di sini anak mudanya kurang banget karena mungkin agak masuk ya ke pasar. Jadi yang minum ke sini banyak yang nggak tahu lah. Jadi kita coba ke go sosmed, kita mau dekatkan lagi ke anak muda. Gitu. Berarti memang mungkin kalau generasi muda sekarang itu caranya yang memang terlihat gitu ya kok ya. Kalau ini kan masih kasarnya hidden gem lah gitu ya. Kalau go sosmed kan istilahnya banyak yang review, jadinya kan mereka jadi tahu nih tempatnya. Gitu. Ditunjukin tempatnya kayak gimana, suasananya di review sama di TikTok, di sosmed kan. Kok kalau misalkan menurut Ko Valentino nih ya, hal yang paling unik dari budaya ngopi di kalangan orang-orang Tionghoa dan Melayu itu apa sih kok? Ada nggak kok? Yang paling menonjol gitu? Mereka sebelum berangkat kerja kali ya. Sebelum kerja? Sebelum kerja di sini mereka punya budaya sarapan dulu. Sarapan dulu, ngopi dulu, ngopi ditemenin roti bakar biasanya. Harus ada roti bakar itu? Iya, sama telur setengah matang. Satu set itu biasanya. Mereka sebelum kayak pejabat, pemerintahan, kayak orang kantoran, mereka kesini tuh dari jam 6 sampai jam 7-an mereka di sini. Mereka pesen sarapan dulu, nanti udah 15 menit atau 30 menit sebelum berangkat kerja, mereka baru pergi kerja gitu. Ya sih, itu sebenarnya yang mungkin yang belum atau tidak ditemukan di kota-kota besar sebenarnya kok ya, budaya sebenarnya. Sulit karena mungkin lebih hektik ya kalau ke kota gede. Jaraknya juga jauh-jauh kan. Betul, di sini agak slow living jadi jaraknya masih dekat, masih enak. Oke kok. Nah, Ko Valentino ini kan sebagai pemilik generasi ketiga nih kok ya. Betul. Dari kakek, mungkin dari ayah, terus Ko Valentino. Nah, katanya waktu itu sempat Ko Valentino sempat bercerita warung kopi ini sempat menurun nih kok. Itu kenapa kok kalau boleh diceritain sedikit? Ada beberapa faktor ya. Yang pertama kenapa turun itu pembongkaran pasar di wilayah pasar ini kan dibongkar, kemudian pedagangnya pergi semua, dipindahkan ke tempat yang agak jauh lah dari sini. Jadinya langganan kita yang biasa ngopi di sini udah nggak ada. Jadi pembongkaran, terus juga jadinya tempatnya kan karena dibongkar orang susah aksesnya, kendaraan besar mau masuk, jadinya sepi. Nah setelah selesai direnovasi, banyak langganan yang udah pergi, jadi otomatis penjualannya turun. Nggak ada pelanggan tetap lagi. Jadi istilahnya dulu kita rame itu karena area pasar juga. Iya. Setelah pembongkaran selesai, pasarnya juga belum terisi penuh lah. Itu tahun berapa tuh kok kira-kira? Itu sekitar 2020-2021 ya. Berarti pas COVID juga ya kok itu? Iya. Baru pas zaman COVID juga. Pandemi.
Nah, kalau setelah menurun itu ya kok ya, sempat menurun itu karena pasar ditutup juga. Apa sih yang Ko Valentino lakukan akhirnya untuk membangkitkan kembali kedai kopi Mie Okinawa ini seperti mungkin di generasi sebelumnya gimana? Oke. Kalau untuk yang saya lakukan tahun lalu aku baru balik bulan Februari. Oke. Baru balik. Aku lihat di sini peluangnya apa yang belum dilakukan sama kedai kopi yang lain apa. Ya. Ternyata kita lihat kedai kopi jadul itu mereka kurang exposure Ya. sama go sosmed mungkin ya. Betul. Jadi sama inovasi produk mungkin udah template kita kopi sama roti bakar udah selesai. Roti bakarnya pun yang kayak diolesin selai sama mentega dibakar gitu aja kan. Jadi pertama aku lakuin upgrade dulu packagingnya. Packaging kita upgrade, tapi masih terkesan yang jadul lah, yang lebih nyaman lah dipegang konsumen kalau kita mau istilahnya mau kasih oleh-oleh. Udah desain labelnya sama packaging yang baru, kita nambah menu baru. Kayak misalnya sekarang ada gandum kaya toast, egg kaya toast, butter sugar toast, sama Milo toast, gitu. Sama egg tart, kayak egg tart. Ya, Itu kita nggak temuin di seluruh Indonesia, cuma kita yang bikin kayak egg tart. Oh, berarti ini egg tartnya juga bikin sendiri ya? Ya, kita kolaborasi. Kolaborasi Sama egg tart yang cukup ternama di Tanjung Pinang lah. Jadi kita supply selainya, terus dia buat egg tartnya dipakai selai kita. Jadi jual di sini. Kolaborasi. Kolaborasi. Berarti tadi pembaruan kemasan, terus juga menu, ya, kolaborasi juga. Terus training karyawan gimana? Kan kalau misalnya dulu kita bilang area pasar, kedai kopi pasti pelayanannya kan mungkin pakai teriak kali, Iya. atau misalkan judes gitu ya. Iya, oke. Jadi kita gimana yang datang ke sini kan ternyata sekarang udah pejabat, orang dari luar, gimana kita caranya buat mereka nyaman dengan pelayanan kita dan cepat Pelayanannya ya. Iya. Oke. Berarti kalau training itu dilakukan sama Koko langsung? Iya, sama aku langsung. Pengalaman di F&B sih belum ada sama sekali. Iya. Jadi sambil belajar kita lihat Google lah ya. Iya. Sama teman yang udah terjun di dunia F&B, kita tanya-tanya apa sih yang perlu diperhatiin kalau kita di dunia F&B. Betul. Berarti dengan ada relasi juga itu sangat membantu ya? Iya, itu sangat membantu sekali. Nah kok, kalau tadi kan udah Koko melakukan strategi untuk membangkitkan lagi nih ya kedai Mie Okinawa ini. Lalu kalau untuk tantangannya ada nggak sih kok yang dihadapi selama membangun kembali? Tantangannya itu ada, termasuk kita bilang warisan rasa ya. Kita kan banyak nih yang kita tahu kalau misalnya makanan udah turun ke generasi. Itu biasa ada perubahan rasa. Ya, Itu menurut saya ada beberapa faktor yang jadi masalah ya. Pertama mungkin mereka ngejar margin. Jadi komposisi yang ada dari kakek dia itu dikurangin. Itu ngejar margin, itu yang pertama. Sama mau cepat mungkin. Jadi nggak mau ribet. Orang kalau yang jadul kan biasa ribet. Kayak misalnya kita ambil contoh sebagai kayak selai kaya. Kita tuh masih ngaduk pakai tangan. Masih tradisional. Nah, kalau misalnya kita ngomong udah turun generasi, pasti mereka mikirnya gimana mereka bisa pakai mesin. Iya, betul. Itu pasti rasanya berubah. Karena keautentikannya kita masih pakai tangan, itu kita masak selama 4 jam untuk selai kayanya. 4 jam. Itu kita mulai dari subuh, dari ketok telur, untuk santannya segala macam, gula kita produksi selama 4 jam dan masih harus diaduk tuh selama berapa menit sekali. Iya, nggak boleh ditinggal ya kok. Nggak boleh ditinggal. Kalau kita aduknya kurang, itu pasti tekstur selainya jadi mengeras. Iya. Ini kan tetap harus biar lembut ini ya kok ya, salah satu selainya ya. Iya. Terus kita yang kaya, ini yang pandan. Oh, ini yang pandan. Ada 2 ya. Betul. Berarti tapi sempat pernah kepikiran mau pakai mesin juga kok atau? Untuk sementara mungkin belum ya. Karena itu tadi tantangannya kalau misalnya kita bilang warisan rasa ya. Kalau sampai berubah sayang. Jadi mungkin kita bisa nambah SDM buat bantu ngaduk atau gimana kita buat SOP-nya. Gimana kita caranya kita mempertahankan rasa yang ada. Itu jangan sampai dibilang oh ternyata udah turun ke generasi ketiga rasanya udah berubah. Itu kalau kita udah ada kata-kata begitu kan
mungkin nilai jual atau kitanya merasa Betul, iya kok. merasa ini warisan kita kok berubah, Kurang gitu ya. jadi kurang, nilai jual kita jadi kurang. Tapi betul sih, kalau paling tidak dari kedai kopi yang tradisional itu harus ada ciri khas atau otentika yang masih dijaga. Itu sih, ya. Ya, berarti kalau dari Okinawa ini memang salah satu ciri khasnya dari selainya juga ya, kok ya. Itu Selai kan kayaknya. resep rahasia keluarga Ko Valentino nih. Dari generasi pertama. Iya, oke. Iya. Nah, kok kalau untuk bahan kopi, pasokan biji kopi ini dari mana ini datang? Itu dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa. Ada yang dari Bandung. Kadang kalau misalnya dari Jawa kosong, Lampung juga. Oh, Tapi kita kemarin dari tim kita juga lihatnya apa ya? Harus kualitas biji kopi yang sama. Karena kan ada sebagian yang kita kalau misalnya produk suppliernya kosong, kita nyari yang lain kan pasti ada perbedaan kualitas. iya. Kita usahain gimana untuk menyamarkan yang sama gitu untuk kualitas biji kopi. Berarti harus survei juga ya, kok. Harus survei. Gitu. Nah, kok dengan mungkin ini salah satu tantangan lainnya juga ya, kok dengan hadirnya coffee shop yang modern gitu ya. Apakah mungkin dari Ko Valentino mau merubah konsep kedai kopi ini yang tadinya tradisional bergeser atau justru mungkin ada perluasan gitu kok? Kalau misalkan mengubah konsep yang sekarang ada di sini kayaknya enggak. Karena itu nilai jualnya kan. Betul. Jadi termasuk kalau dari bangunannya kita mungkin nggak ubah, paling kita dicat ulang, Ya, paling gitu ya. Kalau misalnya ubah konsepnya 100% sih enggak. Walaupun kita mau menjangkau orang yang suka nongkrong di coffee shop yang kayak tempat nongkrong lama, itu mungkin kita mempertimbangkan buka cabang kan. Bukan cabang tapi dengan konsep yang nggak terlalu modern. Iya. Nggak terlalu modern. Masih konsep yang kurang lebih kayak gini, cuman mungkin tempatnya lebih luas, lebih bisa nongkrong lama. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya di pasar ini masih terbatas ya Pak, untuk waktunya? Masih terbatas. Kita buka jam 4 subuh sampai jam 1 siang aja. Iya. Gitu. Karena masih di Area pasar. Area pasar ya. Iya. Kok, ya. Oke. Nah, kalau tadi kan Ko Valentino sempat mention udah mulai main di sosmed gitu ya untuk memperkenalkan, untuk mempromosikan. Tapi bagaimana sampai hari ini di Okinawa ini beradaptasi dengan generasi muda tanpa harus kehilangan identitas lamanya? Maksudnya selain mungkin menawarkan tradisionalnya gitu kan, ciri khasnya itu apa lagi kok? Untuk yang generasi pertama muda? kita harus konsisten di sosmed. Kayak posting suasananya, menu barunya. Jadi kayak misal contohnya kayak matcha. Matcha kan trending banget Iya, di betul, anak betul. muda kan. Terus kemarin saya iseng masuk matcha, produk Iya. matcha. Kita R&D selama sebulan, kita nyari bubuk sama rasa yang cocok. Kita nemu, kita coba jual, ternyata laku. Itu kita di bulan pertama kita promosiin di sosmed. Itu kita tembus 1.200 gelas. Dalam sebulan itu kok Dalam ya? sebulan. Kita terjualnya 1.200 gelas. Padahal di sini juga udah banyak kan kok yang jualan matcha juga ya? Udah banyak. Saya juga gak nyangka karena kita bisa dibilang kedai kopi jadul ya. Iya. Jadi jual matcha. Mungkin mereka penasaran kali ya kedai kopi jadul jual matcha. Jual matcha. Jadi mau nyoba Betul. seenak apa gitu. Ya karena kan anak muda sekarang kan FOMO kan. FOMO. Ini ada yang baru nih di Okinawa, belum kita cobain, kita Iya, cobain. iya makanya. Jadi kayak matcha kita pun pure matcha kan juga nggak dicampur creamer, bukan Iya. premix. Jadi banyak yang cocok. Jadi banyak juga yang jadi langganan. Tiap pagi pasti kesini minumnya matcha panas sampai kita hafal. Jadi dia nggak pernah perlu ngomong lagi nih. Udah tahu dia pesan Udah tahu apa. dia pesan apa. Gitu. Pasti menunya itu. Pasti ya, menunya itu. Ya karena memang justru meskipun mungkin anak-anak muda sekarang banyak ya kok ya yang suka minum kopi atau yang minuman manis gitu ya, tapi untuk matcha tuh sebenarnya mereka suka yang original gitu, Original. yang asli gitu. Tapi menurut saya belakangnya juga banyak yang peduli kesehatan juga sih. Ya betul. Ya. Makanya selain kayak kita itu kita agak kurangin gulanya. Oh, oke. Untuk ada varian less sweet, less sugar. Jadi, tapi banyak juga yang masih suka yang manis, kita sediain juga. Ya pasti.
Ya termasuk saya kan saya kalau misalnya tadi saya pesen Milo kan, Milo panas itu saya nggak kalau Milo kan udah manis ya, jadi cuma pakai susu aja. Tapi ada juga temen saya juga tambah gula gitu. Iya. Itu manis. Itu kadang ada yang kita udah kasih susu kental manis masih kurang. Iya, mungkin nggak terbiasa, memang sugar kid kali. Oke, betul. Nah, Ko Valentino, ini mungkin yang terakhir nih yang mau saya tanyakan ke Koko ya. Bagaimana atau harapan apa ya yang Ko Valentino ingin ungkapkan gitu tentang kedai kopi sebagai titik temu untuk keberagaman dan toleransi di Tanjung Pinang ini? Harapannya untuk kedai kopi di Tanjung Pinang ini. Ya. Yang pertama mungkin jadi one stop buat teman-teman yang dari luar kota. Ya. Itu ngopi yang kedai kopi tradisional. Ngerasain kopi yang asli Tanjung Pinang itu kayak gimana sih? Ya. Kayak kebiasaan orang di sini gimana, setnya gimana, terus kayak misalkan lebih ke harapannya juga lebih dikenal masyarakat luas juga sih. Kayak kedai kopi di sini kan sebenarnya bisa dibilang konsepnya itu kurang lebih kayak Malaysia Singapura kan, karena dekat banget kan. Jadi kalau misalnya di sini kesini kalau ngopi di sini kurang lebih kayak di sana juga. Yang jual juga masih yang udah tua-tua. Jadi otentiknya masih dapat. Jadi sama harapannya aku lebih banyak lagi yang kedai kopi bisa go sosmed juga. Betul. Inovasinya juga biar kita sama-sama naik dan nama Tanjung Pinang itu ke bawah juga Kak. Kayak misalkan kalau misalnya kita viral atau misalnya diimbangi dengan makanan yang enak, itu didatengin media, promosinya dapat, orang makin kenal Tanjung Pinang, ekonominya jadi naik. Kalau kita dibilang slow living, tapi inovasinya harus dikejar juga. Tetap jalan ya, tetap jalan. Strategi dan inovasi. Iya. Ya mungkin buat teman-teman podcast nih kan yang dari luar kota, mungkin dari luar Tanjung Pinang, dari luar Sumatera, ini bisa nanti nonton ini mungkin bisa tahu akhirnya mau berkunjung ke sini cuma buat ngerasain New Okinawa dan Nikonya kan, karena belum tahu, karena mungkin meskipun banyak kopi tiam, tapi kan mungkin yang mereka tahu itu dari Singapura, dari Malaysia, padahal kita di sini di Indonesia itu juga ada gitu kan, ternyata khususnya di Tanjung Pinang. Oke. Baik teman-teman, kita belajar ya dari secangkir kopi bahwa toleransi itu tidak selalu lahir dari forum yang resmi saja, tetapi dari percakapan sederhana yang berlangsung setara. Warung kopi di Tanjung Pinang termasuk New Okinawa yang membuktikan bahwa ruang kecil ini bisa memikul fungsi sosial yang besar, merawat dialog dan menjaga harmoni serta mempertemukan perbedaan tanpa prasangka. Oke, baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Valentino. Terima kasih ya. Untuk menyatakan berhenti.